Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kuku Budi Nugroho. Asal saya dari mahasiswa STKIP Bina Yayasan Mandiri Surabaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dewan juri yang terhormat, sebelum kita mulai, saya akan memberikan ulasan lagi terhadap mosi ketiga saya, yaitu adalah menyesali adanya glorifikasi karir spesialis. Sebelum kita masuk, saya akan menyampaikan beberapa poin penting terhadap tim oposisi pembuka. 1. Karir spesialis. Karir spesialis adalah seseorang yang bekerja secara nyata, bekerja dengan ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, dunia kerja saat ini butuh orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi, orang-orang yang sudah spesialis dan mendapatkan gelar tersebut. Saya memiliki argumen-argumen yang mendukung untuk saya menjadi orang yang pentingnya akan adanya karir spesialis ini. Yang pertama, tatanan dalam diri sejak dini. Kita sudah menata dan kita sudah merencanakan kita besok menjadi apa, dan kita besok selayaknya menjadi apa. Jadi seseorang yang saat ini belajar demi masa depan, demi bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang yang sudah diatur dan menjadi orang yang spesialis dalam bidang tersebut. Kedua, spesialisasi tidak sama dengan adanya generalisasi. Mengapa tidak? Karena generalisasi adalah orang-orang yang mempunyai soft skill, tetapi dia tidak bisa fokus akan adanya satu penting tersebut atau spesialis. Nah, adanya spesialis ini membantu masyarakat Indonesia, membantu negara kita untuk menemukan orang-orang yang berkompeten dalam ahli bidang tertentu. Jadi Indonesia adalah butuh orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Ketiga, status sosial. Contohnya adalah dokter spesialis. Dokter memiliki gelar dan dia harus lebih dihargai dan dihormati. Karena mencapai tingkat dokter spesialis itu adalah usaha yang sangatlah tidak mudah. Kita harus menguasai materi, tenaga, pikiran, waktu, dan dana. Itu adalah orang yang tidak main-main akan adanya untuk menemukan titik dia berjasa di masa depan. Contohnya saya sebagai seorang seniman, tentunya saya harus mendapatkan materi itu sejak lahir. Saya belajar dari dini, saya tahu bagaimana saya harus mendapatkan titik terberat dan titik di mana saya harus mengalami kesusahan tersebut, dan sampai akhirnya saya menjadi seorang seniman. Dan yang kedua, saya pribadi pernah melihat dokter, di mana dokter itu tekun akan adanya job desk-nya mereka. Jadi dia mengetahui akan adanya spesialis, mengetahui akan adanya sakit-sakit tertentu. Jadi dia bisa menguasai hal-hal tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati. Saya dari STKIP Bina Yayasan Mandiri Surabaya. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Baik, untuk Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya membantah argumen dari tim pemerintah terbuka, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan kita bahas dalam mosi ketiga ini, di mana mosi ketiga ini mengangkat tema mengenai menyesali glorifikasi karir spesialis. Baik, untuk poin yang pertama yang harus kita tahu adalah makna dari glorifikasi itu sendiri. Glorifikasi itu sendiri merupakan suatu tindakan atau proses dari seseorang yang mengkhususkan, yang mengagungkan, yang memuliakan suatu hal. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu mengenai karir. Apa sih karir itu sendiri? Yang perlu kita pahami, karir merupakan sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, di mana hal ini merupakan berisi kemajuan atau perkembangan dari seseorang itu dalam hal pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang spesialis. Spesialis
merupakan suatu keahlian khusus dari masing-masing individu yang akan diandalkan oleh individu tersebut dalam melakukan suatu hal. Oke, kemudian saya akan masuk kepada argumentasi saya mengenai menyesali glorifikasi karir spesialis. Jujur di sini saya sangat menyesali adanya glorifikasi karir spesialis. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu mengagungkan atau mengkhususkan atau memuliakan hanya dengan satu karir spesialis itu saja, maka mereka akan menutup kemungkinan mereka menyadari keahlian-keahlian lainnya yang ada dalam diri mereka. Sebab seseorang itu akan merasa terikat. Seseorang akan hanya fokus dengan satu keahlian itu saja. Padahal kita tahu bahwasanya setiap orang itu tidak mungkin hanya memiliki satu keahlian, tapi mereka bahkan memiliki lebih dari 1, 2, atau 3 keahlian. Kemudian seseorang itu sendiri ketika dia hanya terfokus pada satu keahlian, mereka akan kehilangan kesempatan-kesempatan dari keahlian mereka yang lain, sehingga mereka akan terfokus hanya pada satu karirnya saja, padahal mereka bisa membangun karir-karir berikutnya yang lainnya, yang mungkin dari karir-karir yang lain itu yang akan mensukseskan mereka. Contoh kecil saja sekarang, misalkan seorang guru mungkin berpotensi hanya dalam hal pendidikan, padahal kita tahu mereka juga memiliki keahlian yang lain. Mereka memiliki keahlian di bidang karir yang lain. Contoh saja, sekarang banyak sekali guru yang membuka usaha di luar pendidikan. Misalkan keahlian dalam bidang memasaknya, mereka bisa membuka stand makanan atau yang lain. Kemudian contoh lain, misalkan ada dokter spesialis, baik itu dokter spesialis jantung, dokter spesialis kandungan, dan lain-lain. Untuk dokter spesialis itu sendiri, saya yakin mereka tidak hanya puas dengan karir mereka di situ. Mereka akan mengembangkan karir mereka yang lain. Mereka akan mengembangkan keahlian mereka yang lain. Jadi di sini saya sangat menyayangkan ketika ada glorifikasi atau ketika ada sikap yang sangat mengagung-agungkan hanya dengan satu karir itu sendiri saja, hanya dengan satu keahlian itu sendiri saja, sehingga mereka terpaku pada satu karir atau yang biasa disebut dengan karir spesialis. Sehingga saya sangat menentang adanya glorifikasi karir spesialis. Mengapa? Karena kita tidak tahu keahlian mana yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Ketika kita menjunjung tinggi mengenai satu karir saja, kita akan terpaku dengan itu dan kita tidak bisa membuka kesempatan-kesempatan yang lainnya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kami berdua akan merespon video dari tim pemerintah pembuka dan tim oposisi pembuka. Dalam hal ini kami berpendapat bahwasanya karir spesialis sangatlah penting bagi kehidupan dan bangunan di masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa kita butuh orang yang ahli dalam bidangnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dokter spesialis. Dokter spesialis dapat menangani sakit-sakit tertentu. Yang kedua, untuk kegiatan sesi dokumentasi, kita butuh orang fotografer dan editor. Ketiga, fashion. Kita butuh orang yang ahli dalam desain dan hairstylist. Maka dari itu, warga Indonesia terutama generasi Z atau Gen Z atau generasi muda harus kita dorong untuk menjadi generasi yang berkompeten untuk bersaing di era globalisasi mendatang. Baik, cukup sekian dari kami. Saya Kuku Budi Nugroho Dan saya Yeni Rahmawati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.